Bismillahirrahmanirrahim. Jumpa lagi bersama Mbah di channel Mbah Elektro. Ya, dalam video kali ini Mbah akan memberikan sebuah tutorial bagaimana sistem kerja dari RT RW-Net ataupun WiFi voucheran ya. Jadi Mbah akan buatkan settingan dasar untuk WiFi voucheran. Di sini Mbah menggunakan mikrotik dan juga access point. Access point-nya itu merek Tenda. Anak cucu Mbah bisa menggunakan merek yang lain, misalkan Totolink atau TP-Link, Huawei, ZTE, terserah ya. Jadi Mbah di sini menggunakan merek Tenda. Jadi dengan settingan ini anak cucu Mbah bisa mengembangkan sendiri. Karena dengan settingan ini, misalkan anak cucu Mbah sudah besar, akses poinnya tidak satu, misalkan ingin menambahkan akses poin lagi sampai 10 sampai 100, kita hanya perlu menambahkan akses poin misalkan sampai 100 sampai 200 dengan settingan yang sama. Jadi di sini settingannya dasar sekali, bagaimana kita membuat settingan dari mikrotik dan juga settingan dari akses poin. Jadi ini saling sinkron ya. Oke, di sini Mbah mempunyai sebuah mikrotik. Ini adalah mikrotik termurah di kelasnya. Karena memang speknya itu sangat rendah ya, sesuai dengan harga. Di sini Mbah menggunakan RB9412ND dengan harga 350.000. Di sini speknya kurang lebih bisa menampung 20 user aktif. Jadi ini cocok untuk belajar ataupun misalkan anak cucu Mbah di rumah punya WiFi, kita bisa menggunakan mikrotik ini sebagai usaha kecil-kecilan ya. Nanti kalau sudah besar, sudah usernya di atas 20, bisa di-upgrade dengan versi yang lebih tinggi dan juga harganya yang lebih tinggi pula ya. Di sini ada 4 pot ya. Di sini ada kabel power. Coba zoomkan. Di sini kabel power. Kabel powernya itu 5 volt dengan micro USB. Jadi untuk casan HP masuk ke sini bisa ya. Lalu di sini ada 4 pot. Pot ini masih kosongan, jadi belum disetting untuk apa dan tujuannya kemana. Ini belum disetting ya. Jadi sebelum men-setting mikrotik, kita bentuk dulu topologinya. Jadi Mbah gunakan pot ini, pot ke-1 ini untuk sumber internet. Jadi sumber internet masuk ke sini, entah itu sumber internetnya dari ISP lain ataupun dari modem yang diisi oleh GSM, kartu SIM ya. Masuk ke sini. Terserah ya sumber internetnya dari mana didapat ya. Yang kedua, pot yang kedua ini Mbak akan gunakan untuk kabelan yang menuju ke komputer. Jadi tujuannya untuk settingan mikrotik. Tidak menggunakan wireless ya untuk settingannya, langsung masuk ke pot 2 melalui kabelan untuk menjaga ketika wireless ataupun WiFi kita error. Jadi kita bisa langsung men-settingnya melalui kabel secara cepat. Untuk pot 3 dan 4, Mbak akan gunakan menuju ke access point. Jadi settingan 3 dan 4 ini disamakan. Kita akan samakan melalui menu bridge yang ada di Winbox. Jadi pot 3 dan 4 ini Mbak akan sambungkan ke access point Tenda. Jadi langsung saja Mbak akan setting mikrotik ini di komputer. Pertama kita akan colokan powernya dan juga kita colokan kabelan menuju ke komputer. Untuk yang lainnya Mbak tidak akan colokan dulu ya. Oke, langsung saja ke komputer. Sekarang Mbak sudah colokan pot 2 di mikrotik ke komputer melalui kabelan. Dan Mbak sudah buka Winbox. Ini adalah software Winbox. Anak cucu Mbak bisa mendownload Winbox ini di Google.
ketikkan saja di pencarian Google download Winbox, maka situs pertama akan keluar itu adalah situs official dari Winbox. Kita langsung bisa mendownloadnya. Di sini yang terhubung, yang terbaca di Winbox adalah dua mikrotik ya. Mikrotik ini itu sedang berjalan. Mikrotik yang ini itu untuk membuatkan tutorial yang tadi kita colokkan. Jadi pilih yang ini, yang Nickboard ya. Nah, di sini pilih yang ini. Dan untuk pasportnya, ketikkan saja admin. Ini dikosongkan pasportnya. Untuk loginnya itu adalah admin, dan untuk pasportnya dikosongkan. Kita klik connect karena itu adalah password default. Kita remote konfigurasi dulu ya, karena kita akan men-setting dari awal. Reset konfigurasi. Dan mikrotik akan reboot sendiri, lalu hidup kembali ya. Karena kita akan men-setting dari nol ya. Oke, kita tunggu sampai ini refresh sendiri atau keluar sendiri. Nah, di sini sudah keluar, kita reconnect. Belum ya, sedang reboot. Refresh. Nah, ini sudah terbaca. Kita ketikkan saja di sini, koneksinya adalah MAC address dari mikrotik sendiri. Kita konekkan. Klik remote configuration. Nah, di sini adalah tampilan awal dari Winbox. Ini semua masih kosongan, belum disetting apa-apa. Hal yang pertama kita lakukan adalah men-set IP address tiap-tiap port. Kita masuk ke IP, lalu ke address. Kita buatkan loss, kita reconnect. Kita buatkan untuk port 2. Karena untuk port 1 itu tidak perlu dibuatkan IP address. Karena otomatis ketika colokan di port 1, maka IP address akan didapat dari sumber internet. Itu secara otomatis. Jadi IP address untuk port 1 itu tidak perlu disetting. Yang perlu disetting adalah port 2, 3, dan 4. Mbak akan buatkan untuk port 2. Misalkan untuk addressnya Mbak akan bikin 20.20.1/24. Ini kita klik apply, lalu OK. Jadi port 2 itu IP addressnya 20.20.20.1 untuk gateway-nya yang terhubung ke komputer. Lalu untuk port 3 dan 4, Mbak akan samakan ya. Port yang ingin disamakan, misalkan portnya ada 3, akan disamakan semua. Kita masuk ke bridge. Lalu di sini ya, di bridge, kita klik tanda plus. Kasihkan saja nama, misalkan bridge 3 dan 4 misalkan ya, karena untuk port 3 dan 4 ini akan disamakan. Klik OK. Lalu di menu port kita klik plus. Nah, di sini untuk bridge-nya bridge 3 dan 4. Untuk interface-nya Ether 3. Klik apply, OK. Ether 3, kita tambah lagi Ether 4. Klik apply, OK. Untuk misalkan ada Ether yang lain yang ingin disamakan, kita tinggal menambahkan saja. Karena tiap mikrotik itu portnya berbeda-beda. Ada yang 5 port, ada yang 6 port, itu berbeda-beda. Karena di sini di port 3 dan 4 ini akan disamakan, jadi Mbak settingnya cuma 2 saja. Setelah dibuat bridge, maka di sini ada menu bridge. Nah, di sini di interface, di sini ada menu bridge.
Tadi sebelumnya, sebelum di setting bridge itu tidak ada. Sekarang kita pilih bridge 3 dan 4. Lalu Mbah kasihkan misalkan IP address-nya 10.10.10.1 flash 16. Kenapa Mbah menggunakan flash 16 tidak menggunakan flash 24 seperti ini yang tadi kita buat? Karena untuk flash 16 ini menyediakan IP sekitar, kalau nggak salah ya, 25.000 IP. Sementara ini flash 24 ini kalau tidak salah sekitar 250 IP. Jadi banyakkan ini ya. Tujuannya ketika anak cucu Mbah itu berkembang WiFi-nya, usernya banyak, agar tidak kehabisan IP. Karena permasalahan dari WiFi itu adalah kehabisan IP. Maka user yang lain itu tidak kebagian IP, maka tidak bisa terkoneksi ke internet. Nah, solusinya itu kita mengganti flash 24 ini ke flash 16. Jadi banyak ya, sekitar 25.000 IP yang menyediakan untuk semua user. Jadi tidak mungkin kehabisan IP. Kita klik apply, oke. Nah, sudah dibuat. Lalu langkah selanjutnya adalah menambahkan DNS. Masuk ke IP, lalu klik DNS. Kita masukkan DNS Google saja. Ini DNS Google, DNS yang lumayan stabil. Kita masukkan lagi biar lebih kuat. Nah, seperti itu. Lalu allow remote request kita centang. Kita klik apply, oke. Selanjutnya kita buat firewall NAT, masuk ke IP. Firewall. Di sini NAT. Menu NAT, kita klik plus. Lalu generalnya SCRNAT di sini ya, SCRNAT. Lalu actionnya masquerade. Nah, di sini masquerade. Ketik apply, oke. Cuman itu saja. Langkah selanjutnya adalah membuat atau men-setting DHCP server. Ini untuk men-setting port 2. Kita klik DHCP setup. Ether 2, next saja terus, next. Kita kasihkan 1D biar tidak lost koneksi. 1D artinya 1 hari. Next, oke. Nah, ini DHCP untuk DHCP server sudah dibuat. Jadi ini untuk yang terhubung ke komputer. Langkah selanjutnya adalah men-setting hotspot. Hotspot ini untuk port 3 dan 4 itu digunakan untuk menuju ke access point ya. Klik IP di sini, lalu ke hotspot. Kita klikkan server di sini. Lalu ketik hotspot setup yang tadi kita setting, yaitu bridge 3 dan 4. Klik next. Ini next. Kita pilih yang bawah. Nah, ini IP yang akan digunakan untuk voucheran. Jadi kita pilih atau kita set ini mulainya 10.10.10.2 sampai ke 10.10.10 255 254. Jadi kita mulainya dari angka 100 saja. Kenapa dimulai dari 100? Karena untuk 10.10.10.2 sampai ke 99 itu digunakan untuk access point. Jadi untuk yang 100 ini sampai ke 255, 254 itu untuk user, semua user. Ini untuk di bawah ini untuk access point. Tapi kalau memang access point-nya itu bertambah, kita set saja di 200. Jadi untuk 10.10.10.2 sampai ke
199 itu untuk akses point. Akses point-nya nanti kita setting untuk IP static. Kita buat saja dari mulai 100 sampai ke 255, 254. Klik next. Next, next terus, next, next. Nah, DNS name ini bertujuan untuk membuat URL. Misalkan saya kasihkan mbah.elektro.com misalkan ya. Jadi ketika user terhubung ke WiFi, lalu ketika mengetikkan mbahelektro.com di browser, maka yang keluar adalah menu login ketika belum masuk, dan akan keluar menu status ketika sudah masuk. Klik next. Ini paspor untuk loginnya. Sebagai contoh, Mbah masukkan admin 123. Paspornya admin 123. Klik next. Ini sudah dibuat. Tiba-tiba ya di sini di variable NAT itu semua settingan muncul di sini banyak. Akibat dari hotspot setupnya sudah dibuat. Nah, itu saja settingannya, sangat simpel sekali. Setelah itu kita tinggal buat settingan untuk access point. Jadi sudah jadi settingan untuk MikroTik. Kita hanya perlu settingan untuk hotspot saja. Ini servernya, kita klik 2 kali. Lalu address permaknya kita setting ke 1 saja. Tujuannya agar satu kode voucher itu untuk satu HP. Jadi tidak gampang dibobol. Untuk idle timeout kosongkan, apply, oke. Untuk server profile kita klik 2 kali. Nah, di sini kita centang yang sebelah sini. Centang yang 3 saja. Mungkin untuk fungsi masing-masing ini bahkan jelaskan di video selanjutnya. Bakal hanya men-setting dasar saja. Kita klik apply, oke. Untuk user ini. Jadi ini untuk settingan awal saja. Jadi agar videonya tidak terlalu panjang, bahkan buatkan part kedua untuk men-setting access point dari tenda F3. Oke, kita rehat sejenak ya. Kita lanjut ke part kedua.